Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dian Doni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Jadi, sumpah, tak bisa kita tidak percaya bahwa COVID-19 itu babayo. Agak bernada histeris seorang kawan menyampaikan sumpah satinya itu. Sumpah itu agaknya karena ia mengetahui langsung dari istrinya yang bekerja di satu lembaga kesehatan. Jadinya ia uring-uringan kala berdiskusi secara daring beberapa hari yang lalu mendengar kawan mengulas ada semacam pergerakan ekonomis dalam tanda kutip, istilahnya kawan sebut itu, kala memperhatikan kelompok sosial mana yang terjangkit corona varian baru ini. Kamu bukan membilang kalau COVID itu biasa saja dan bukannya tak percaya belanya, tapi sebagai peneliti awak mencermati adanya peranjakan kelas sosial tertentu yang mendapatkan COVID-19 ini yang paling banyak, kata kawan yang menganggap dirinya jadi sasaran kawan pertama tadi. Coba kita perhatikan, pada gelombang awal COVID-19 yang terkena banyak dari masyarakat kecil. Di negari kita, bahkan pasar-pasar ditutup karena banyak pedagang yang positif hasil swabnya. Dampaknya ekonomi rakyat kecil tercerai-berai. Mereka pun lari ketika dites, karena kalau positif, siapa yang membiayai ekonomi keluarga selama masa isolasi mandiri itu? Tapi tak lama reda. Terus terjadi pula dalam tanda kutip gelombang kedua, yakni kena pula para pejabat-pejabat daerah pasca PSBB. Terhambat pula layanan kemasyarakatan karena kantor-kantor ditutup. Tapi reda lagi kan? Sekarang bisa disebut dalam tanda kutip gelombang ketiga kabung, tanya seorang kawan. Ia mengangguk, benar, yang terjangkit COVID-19 merabak pada kelas menengah kita, seperti para pekerja sektor kerah putih, para dosen, mahasiswa, dan kampus-kampus pun tutup layanannya. Akan ada gelombang baru, celoteh kawan lain. Klaster pendemo Undang-Undang Cipta Kerja yang baru katanya. Tapi kok sampai sekarang kita tak mendengar para pendemo itu menjadi penyebar COVID-19 ya? Bukankah banyak dari mereka yang tidak memakai masker kala berdemo, bahkan banyak yang teriak sampai kering kerongkongannya? Mungkin belum ada tes swab pada mereka. Coba kalau dilakukan tes, mungkin seperti gunung es suspeknya. Saya yakin itu, sumpah. Kembali kawan awal tadi ikut nimbrung, agak reda, hening, dan tiba-tiba semua tergelak. Ada apa ini? Kenapa semua tergelak? Curiga awak jadinya. Gak tersinggung kawan yang merasa objek gelak kami. Bukan begitu, Bung. Kami tergelak ini tersebab berpikiran sama sekali ini adalah akhir bulan Oktober, bulan sumpah persumpahan. Dalam sejarah ada namanya Sumpah Pemuda. Jadi kalau Bung sejak tadi bilang sumpah, ingatlah oleh kami deklarasi para pemuda di awal abad lalu itu. Mereka bahkan 3 kali bilang sumpah. Bung baru bilang 2, jadi kami menunggu yang ketiga. Hehe. Jangan marah, Bung, sabar seorang kawan. Dalam konteks sejarah kita, setelah mendengar lagu Indonesia Raya di akhir bulan Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda kedua menunggu hasil notulensi yang dirumuskan panitia terumah dari. Dalam konteks sejarah kita, setelah mendengar lagu Indonesia Raya di akhir bulan Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II menunggu hasil notulensi yang dirumuskan panitia, terutama dari sang ahli bahasa Muhammad Yamin, orang Minangkabau yang terkenal sebagai seorang linguis Melayu. Maka dibacakanlah rumusan hasil pembahasan Yamin pada peserta Kongres. Ada 2 poin penting dari hasil Kongres kaum pemuda. Pertama, pengakuan kesatuan atas tanah air dan tumpah darah. Artinya, semua kelompok-kelompok pemuda yang berdasarkan etnis mesti lebur dalam satu tanah air dan tumpah darah yang bernama Indonesia. Kedua, menyatakan lesap pada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagi Yamin, perumusannya pada pembentukan istilah bahasa Indonesia merupakan pilihan cerdas kala itu. Orang Jawa, Sunda, dan kaum terpelajar Barat akan menggunakan persepsi etnisnya bila bahasa yang menyatukan identitas baru itu direkatkan pada bahasa Melayu. Dan hal ini akan menihilkan pertemuan hari itu, bahkan rumusan kedua dan ketiga akan kembali dipertanyakan di kemudian hari.
Bahasa Melayu, meskipun menjadi bahasa sehari-hari di antara penduduk Hindia Belanda kala itu, ia tetap dianggap tak bisa mewakili rasa kesadaran kebangsaan yang tengah meluap-luap. Untuk itu, pemakaian istilah bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu bagi Yamin sebuah capaian jenius yang terbukti menjadi kerangka kuat atas keindonesiaan sampai hari ini. Yamin di antara kaum nasionalis dari Minangkabau merupakan sedikit orang yang mau menulis tentang negerinya. Kita belum menemukan Hatta, Syahrir, Agus Salim, bahkan Tan Malaka yang menulis tentang adat Minangkabau secara khusus. Mereka adalah kaum terpelajar yang melihat Indonesia sebagai ranah barunya. Maka bila membaca karya-karya tokoh-tokoh tersebut, tak heran rasa bahasa mereka cenderung bergaya barat. Tapi beda dengan Yamin. Meski ia fasih dalam bahasa asing seperti Inggris atau Belanda, ia juga fasih dalam membincangkan Minangkabau sebagai ranah bahasa yang dapat berkontribusi pada keindonesiaan. Salah satu manuskrip yang ia tulis di awal abad ke-20 lalu, Muhammad Yamin menulis berjudul Telaga Adat Minangkabau yang diterbitkan di Batavia. Baginya, adat Minangkabau merupakan telaga pembelajaran bagaimana bahasa dapat menjadi pemersatu berbagai perbedaan. Ia menulis, dibandingkan dengan adat dalam lingkungan lain di tanah Indonesia, memang isi dan kerangka adat Minangkabau menandakan persatuannya. Persatuan adat itu dinamai adat Minangkabau atau adat Luhak Nantigo dan Lareh Nanduo, yang seluruhnya dirasakan seperti dilingkungi oleh satu pagaran. Demikianlah, telaga adat Minangkabau itu, nan sirah yolah sago, nan kuri yolah kundi, nan indah yolah baso, nan bayi yolah budi. Maka, dalam pantun ini tersimpan pengakuan bahwa bahasa dalam pengakuan basa-basi itu sopan santun atau adat ialah barangnya indah dan menyimpan aturan keindahan atau menurut orang Yunani tadi yang berisi estetika dan membawa orang pada ukuran budi pekerti atau aturan etika. Demikian Yamin. Setelah menerima adanya istilah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, para peserta kongres pulang dengan senang hati. Hampir semua delegasi berdebar menanti soal bahasa ini. Tapi syukur, Yamin lahir di tanah Minangkabau dan dibesarkan oleh adat Minangkabau yang mengajarkan ada konsep persatuan, bukan penyatuan sebagaimana nagari-nagari bersifat mandiri dan merdeka, bukan tersentralisasi. Yamin pada konteks peringatan Sumpah Pemuda adalah pahlawan bahasa persatuan plus integrasi. Terus, kalau saya 3 kali bersumpah, Bung semua mau mengakui kalau COVID-19 ini berbahaya bagi kesehatan kita. Tersungging juga senyum kawan pertama tadi mencoba membalik keledekan kami. Melihat ia mulai tenang, kami pun senang melihatnya. Percaya, terempak kami membilang. Ia pun tergelak sejadi-jadinya merasa lucu kalau itu ia lakukan, katanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.